Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua, sahabat MG Group. Video kali ini yaitu tutorial terapi pijat buat anak sendiri di rumah, atau ponaan atau saudara kita yang ada di rumah yang masih balita, usia 1, 2, 3 tahun, biasanya sangat rentan terhadap kesehatannya, yaitu terutama seperti pegal-pegal ya, karena aktivitasnya sudah mulai banyak, yaitu bermain, lompat-lompat dan lain-lain, sahabat. Baik, terutama kami mulai dari kaki. Biasanya kami terapi anak kami di saat setelah mandi siang atau sore, sahabat. Ya, setelah mandi kita istirahatkan sebentar, jadi badannya mulai hangat, kita coba terapi mulai dari telapak kaki, betis hingga paha. Jadi kalau ini dilakukan ya minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya, atau kita lihat di saat anak sudah merasa tidak enak badannya. Biasanya kalau anak tidak enak badannya itu aktivitasnya kurang lincah seperti biasanya, sahabat. Oke, terutama di telapak kaki. Kenapa? Karena aktivitasnya kan lompat atau lari-lari, biasanya kebentur meja, kebentur kursi dan yang lain. Oke, kita lemaskan dulu di bagian telapak kaki, betis hingga pahanya. Nah, ini bagian kiri dulu atau bagian kanan, monggo. Biasanya tekanannya pun sesuai dengan kebutuhan anak ya. Kita rasakan sedikit agak lebih ditekan apabila anak masih merasa nyaman di situ. Biasanya di saat kita tekan itu anak akan merasakan ya, lebih merasakan rasa daripada pijatannya itu. Jadi enak apabila kita bisa terapi sendiri di rumah. Mungkin tidak sempat dibawa ke dukun pijat atau terapi pijat ya buat anak, karena anak itu sangat peka ya terhadap kesehatannya. Apabila anak tidak enak, biasanya itu langsung ada reaksi. Jadi jangan menunggu anak sakit baru dipijat, sahabat. Oke, sekarang bagian yang kanan. Tuh, anak saya merasa lebih nyaman ya, lebih rileks, walaupun sedikit agak kerasa sedikit lebih sakit ya di saat dipijat. Jadi sambil dihibur anak kita, jadi otomatis anak itu terangsang ya dia untuk tidak begitu merasakan sakitnya di saat dipijat. Biasanya umumnya anak di saat dibawa ke dukun pijat, umumnya anak sudah tahu ya dukun pijat atau dokter di saat periksa, di saat sakit itu biasanya langsung merasakan trauma dalam pikirannya ya. Di saat kita hibur seperti ini nggak merasa, malah dia dianggap sebagai bermain, sahabat. Tuh, itu sangat menikmati sekali, sangat menikmati sekali. Nah, sekarang bagian punggungnya. Kenapa bagian punggung? Karena bagian punggung ini biasanya anak kan nggak tahu di saat menunduk atau tidurnya selama beberapa hari itu tidurnya tidak enak ya, tidak pas posisinya, biasanya pegal atau main ya. Di saat main kadang tidak terasa menunduk terlalu lama atau tiduran atau posisi-posisi tidak enak di bagian ininya ya. Oke, sekarang masuk di bagian paha. Ya, kita ulangi beberapa kali bagian kaki, paha belakang ya. Oke, paha belakang. Oke, ingat minyaknya silakan bisa menggunakan baby oil atau apa yang sekiranya anak itu juga
nyaman ya dipijatnya. Nah, biasanya anak juga tidak mau dengan beberapa minyak yang ada. Ya, biasanya aromanya yang kurang menyenangkan buat anak. Tapi kalau yang kami gunakan ini, silakan Anda bisa menggunakan apa saja, yang penting anak Anda nyaman. Oke, sekarang bagian pinggul ya, pinggul. Nah, ini juga umumnya sering jatuh ya anak. Dan nanti di saat selesai di terapi, biasanya anak itu merasa rileks dan tidak lama biasanya anak itu ngantuk dan tidur. Setelah bangun tidur dia kembali aktif kembali ya. Ya, lebih nyaman lah, lebih enteng lah badannya itu. Oke, kita ulang-ulang lagi di bagian kaki, di bagian punggungnya dan paha belakang. Oke, rileks saja, santai saja, jangan terlalu dibawa tegang ya. Jadi semuanya bisa melakukan, yang penting mau mencoba. Jadi jangan khawatir ya, terutama berdoa dulu ya, berdoa dulu agar dimudahkan, agar dilancarkan di saat proses terapinya. Insya Allah tidak khawatir ya, walaupun tidak bisa, silahkan bisa Anda coba di rumah. Kalau anak terlalu kaku nanti biasanya uring-uringan atau tidak nyaman ya dibuatnya. Oke, kita ulangi lagi di bagian punggungnya sampai ke bagian leher ya. Oke, tangannya pun juga yang dari belakang itu. Sangat menikmati sekali anak saya, sahabat. Oke, dan seringkali kami juga ponaan atau orang lain yang kami tangani pun juga seperti itu. Biasanya sekali seperti ini biasanya ketagihan. Ketagihannya tadi apa? Di saat dia merasa tidak nyaman dengan badannya, biasanya dia minta pijat sendiri. Karena anak itu sangat peka, sahabat. Ya, berbeda dengan orang tua. Umumnya orang tua pun juga walaupun sudah tahu merasa tidak enak badan, kadang tidak langsung minta pijat atau terapi ya. Karena manfaat daripada terapi pijat ini untuk merelaksasi atau memperlancar peredaran darah juga ya, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala itu biasanya perlu direlaksasi, perlu dirilekskan dengan terapi. Ya, diibaratkan kendaraan itu biasanya perlu diservis lah ya, diservis, dicek apa saja yang bermasalah ataupun hampir bermasalah, yaitu biasanya cepat diatasi, tidak sampai, insya Allah tidak sampai terjadi sakit atau rusak. Oke, itu sangat menikmati sekali sambil bermain ya. Tetap kita berikan hiburan buat anak itu biar dia sambil cerita ya, sambil bermain. Jadi jadi dia tidak merasa dipijat ya pada umumnya. Oke, jadi kadang orang tua yang sibuk tetap sempatkan ya buat anak-anaknya, terutama di usia 1-5 tahun itu sering-sering kita juga pijat ya, paling enggak 2 minggu atau 1 bulan sekali ya, atau merasa tidak enak badannya. Oke, nanti pun juga tidurnya lebih nyenyak, nafsu makannya pun juga meningkat. Alhamdulillah di saat anak kami sehat, makannya pun juga enak, sahabat. Nah, di bagian ini ya kita sedikit lebih ditekan. Ya, di bagian ini kita sedikit lebih ditekan. Nah, kenapa? Karena biasanya kan punggung bawah itu yang tidak enak biasanya di saat terlalu banyak bermain, jadi kurang istirahat. Biasanya paling dari punggung bawah sama bahu, bagian bahu. Nah, kita ulangi lagi di bagian paha, belakang. Ini juga sangat berpengaruh terhadap perutnya juga, punggungnya juga. Enak ya. Oke. Enaknya mah. Oke.
Ini terlihat lebih kasar padahal tidak, sahabat. Ini kita tekanannya pun juga sesuai dengan kebutuhan anak itu ya. Jadi tidak terlalu sakit juga. Cuman gerakan-gerakan yang kami gunakan ini merubah pikirannya. Jadi pikirannya tidak terasa seperti dipijat, melainkan seperti di elus-elus, kawan. Nah, ini di bagian kaki. Ya, di bagian kaki kadang anak kalau sudah tidak enak itu tetap berlari, biasanya mudah jatuh. Ya, kalau bahasa Inggrisnya tabrengkak itu, kawan. Oke. Nah, kita ulangi lagi bagian kaki, bagian pahanya. Nah, kembali lagi ke punggungnya. Monggo sesuai dengan waktu Anda. Ya, sesuaikan dengan waktu Anda. Kalau waktu Anda sebentar, ya cukuplah anak itu dipijat kurang lebih 15 menit, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Cuman karena ini full body massage buat anak saya fullkan, jadi cukup panjang. Nah, setelah itu anak saya merasa rileks dan tertidur, sahabat. Biasanya setelah bangun tidur nanti itu langsung minta makan atau minta susu bagi yang masih pakai susu. Oke. Nah, tetap kita ulangi lagi dengan minyak ya, jangan sampai kering. Kalau sampai kering biasanya terasa nyeri. Oke, sekarang bagian tangannya. Kenapa tangannya ini? Biasanya anak kalau tidak enak badannya, terutama tangannya, kalau tidur itu kadang tangan itu bergerak-gerak seperti seperti kejang-kejang karena kaku tangannya. Ya, dia biasanya seperti gemetar kadang malam kalau sudah tidak enak badannya itu, terutama di bagian tangannya. Nah, sampai ke jari-jarinya kita terapi di situ. Terutama di bagian itu di bagian ujung bahu ya, pangkal lengan. Nah, di situ sampai ke lengan sikut, terus ke jari-jarinya. Ya, kita ulangi lagi. Nah, sekarang bagian posisi kiri. Oke. Jadi jangan sampai anak di saat berbalik kita malah balikkan tangannya dengan posisi terbalik, ya biar tidak tambah kaku. Oke, kita sambil ikuti kemana arahnya, tapi pelan-pelan kita arahkan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sekarang di bagian leher bawah. Nah, ini biasanya anak itu kan tidak bilang, cuman dia merasakan kalau pusing. Ya, kalau pusing biasanya, kalau pegal-pegal itu biasanya dia tidak bilang, cuman sikapnya itu berubah. Ya, dia bermain sudah merasa tidak nyaman. Kita ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi sampai terasa nyaman lah. Anak itu biasanya kalau di saat posisi nyaman dia akan lebih tenang. Ya, kalau agak sedikit sakit di saat ditekan, kita kurangi tekanannya. Ya, kadang itu bukan hanya sakit ya, bukan sakit. Kadang itu terasa geli ya. Ya, di tempat-tempat yang biasanya ini mudah geli lah. Oke, tuh merasa menikmati sekali di saat diterapi sesuai dengan tekanannya, dengan kebutuhannya. Oke, kita ulangi sesuai dengan kebutuhannya atau terlihat anak itu menikmati. Nah, ini sudah posisi rileks, makanya dia diam. Oke. Ya, kita ulangi lagi di bagian
bahu, kan ini pengaruh terhadap tangannya juga sahabat. Kalau bahunya kaku biasanya mudah kram juga tangannya, cuman tidak bilang. Kelihatannya kaku tangannya nanti kalau begal-begal. Nah, kalau di posisi yang menggelikan itu pasti langsung reaksi kawan. Oke, kita ulangi lagi. Dia sangat menikmati, ya hampir-hampir ngantuk itu sahabat. Kenapa? Karena saking rileksnya. Anda bisa coba di rumah. Ya, satu, lebih mengirit biaya juga apabila Anda terapi sendiri di rumah. Terus yang kedua, tidak mengeluarkan waktu juga Anda keluar untuk mencari tempat terapi pijat. Ini terapi untuk anak Anda sendiri, ya, atau bisa ke saudara Anda. Ya, kita share lah bagi pengalaman. Mungkin sahabat-sahabat yang lain punya pengalaman terapi pijat, monggo share dengan kami. Mungkin ada teknik atau ilmu-ilmu baru. Kami sangat senang sekali untuk belajar sahabat. Kita berbagi ilmu. Oke, semoga ini bermanfaat ya buat sahabat. Oke, jangan lupa share, like, and subscribe. Komennya juga ya, apabila ada yang kurang dari tutorial kami ini, tolong komen di bawah. Ya, berikan masukan juga buat kami agar kami bisa memberikan konten-konten terbaik ya mengenai terapi kesehatan maupun yang lain. Oke, saya rasa sudah anak saya cukup nyaman sudah ya. Setelah dipijat mulai dari kaki, kita sedikit lagi ngulang dari bawah lagi, kita cek kembali ya, kita lihat-lihat kembali di mana yang masih kurang enak, kurang kaku. Biasanya kerasa kalau kita menggunakan perasaan, ya insya Allah kerasa di mana bagian-bagian yang masih agak kaku atau kurang rileks. Oke, setelah itu kita balikan, kita terapi bagian depan. Oke, sangat nyaman sekali. Oke sahabat, ini bagian yang depan. Bagian depannya kita coba mulai dari kaki lagi ya, terutama di bagian paha. Sekali lagi jangan lupa minyaknya tetap kita gunakan minyak pijat atau minyak terapinya. Oke, mulai dari dada. Biasanya di sini juga sering masuk angin. Kalau sering masuk angin, dadanya terutama di bagian dada atas ya, kita lemaskan, kita lenturkan di situ. Terus perutnya juga biasanya anak yang mual-mual karena masuk angin. Oke, ya kita ulangi lagi bagian dada sampai ke lengannya itu, lengan depan. Oke, itu sangat menikmati sekali. Itu sudah mulai mau ngantuk ya sahabat. Ya hampir-hampir saja sudah kesirep. Bagian-bagian paha juga sedikit kita tekan, ya akan merasakan sedikit keri ya, sedikit geli-geli nikmat. Waduh, itu sudah hampir kesirep, maka bangun lagi karena geli sahabat. Bagian perutnya juga jangan lupa kita lemaskan juga bagian perut ini, karena biasanya nafsu makan itu karena perutnya juga turun. Kita sedikit naikkan lagi atau kita lemaskan lagi agar angin-angin yang masuk angin jadi keluar juga nanti sahabat. Oke, nah bagian lehernya ini juga kita terapi. Karena apa? Anak-anak kan tidak tahu, kadang digendong tahu-tahu pas miring ke kanan atau ke kiri terlalu lama biasanya kaku di bagian leher. Ini pun juga pengaruh terhadap batu, demam, itu biasanya pengaruh juga di bagian leher. Terus bagian wajahnya juga kita sedikit terapi ya, agar dia merasa juga rileks bagian wajahnya. Oke, sangat menikmati sekali sahabat, sangat menikmati sekali.
Tuh, jadi tidak sedikit pun biasanya anak kita bisa dibawa ke rumah terapi atau dukun pijat ya buat anak. Biasanya setelah datang sampai di rumah tukang pijatnya itu biasanya langsung nangis, sudah tahu, apalagi dibuka bajunya. Ya, jarang sekali yang tidak menangis. Ya, satu karena tidak karena sudah trauma, yang kedua apa? Yang kedua dia merasa sakit gitu. Nah, kalau kita coba sendiri kan kita bisa menyesuaikan kebutuhan anak. Sampai kakinya pun juga naik-naik itu, menikmati sahabat. Nah, kita ulangi bagian perut, ya bagian pangkal paha, ya perutnya sedikit kita tekan, diangkat sedikit ke atas. Sangat menikmati sekali itu, sahabat. Nah, bagian dada ini biasanya pun juga tembus ke arah punggungnya, tapi tekannya pun juga kita merasakan dengan seksama. Bagian perutnya saat ini kita ulangi lagi, biar angin-angin yang masuk di dalam tubuhnya, masuk angin, itu bisa keluar semua, sahabat. Tuh, sangat menikmati sekali. Oke, sampai hampir kesirip lagi itu, sahabat. Cuman biarkan dulu sampai selesai, biar nanti di saat dia ketidur, di saat di terapi, biasanya bangunnya kurang enak. Biasanya setelah diterapi dia tertidur, itu baru merasakan yang sangat enak nanti, insya Allah setelah bangun tidurnya. Oke, kita ulangi lagi bagian dada atas. Oke, tuh sangat menikmati sekali. Ini pun larinya pun juga ke kepala, ke perut, itu rasanya itu, ke punggung itu juga terasa sekali, sahabat. Oke, alhamdulillah. Itu sekarang bagian kepala kita coba sedikit diterapi ya bagian kepala untuk merilekskan bagian-bagian atas. Oke, video kami ini apabila bermanfaat, jangan lupa sekali lagi share, komen, and like. Ya, subscribe-nya juga bagi sahabat-sahabat apabila bermanfaat, agar kami bisa memberikan video-video yang terbaik ya untuk tutorial maupun video yang lain. Ya, sahabat MG Group, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keluarga kita, ya saudara-saudara kita semuanya diberikan kesehatan, kemudahan rezekinya yang lancar, dan dimudahkan semua segala urusannya. Oke, dia sudah mulai kesirap. Wah, sudah angop-angop itu, sahabat. Nah, itu sudah menandakan bahwa dirinya benar-benar sudah rileks, sahabat. Oke. Oke, apabila ada yang kurang dari video ini, ada yang kurang berkenan bagi Anda semua, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MG Group, salam sehat. Oke. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.